Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai terapi bermain bagi anak usia dini. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami, yakni yang pertama Vivin Andriani dengan akhiran NIM 080, kemudian yang kedua Diva Mahfirotul Uma dengan akhiran NIM 090, kemudian yang ketiga Andita Risi Putri dengan akhiran NIM 104, kemudian yang keempat yaitu Niken Haris dengan akhiran NIM 107. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian terapi bermain. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan apa sih yang dimaksud dengan bermain, karena kata bermain ini sudah sangat lekat dengan anak. Nah, bermain pada suatu terapi ini yang artinya yakni sebuah sarana yang dilakukan untuk mendorong anak untuk mengatasi suatu masalah. Nah, terapi bermain ini bisa dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Nah, tetapi jika terapi ini dilakukan di dalam ruangan, kita harus melihat situasinya dan mempersiapkan permainan yang aman untuk anak. Oleh karena itu, dapat diartikan jika terapi bermain ialah terapi yang melakukan alat permainan pada situasi yang telah dipersiapkan guna mendorong anak untuk menyatakan perasaannya, baik ekspresi senang, sedih, marah, tertekan, dendam, maupun emosi yang lain. Berikut ini terdapat beberapa contoh kasus pada anak yang memiliki permasalahan sehingga memerlukan adanya terapi. Yang pertama, agresif. Anak yang cenderung menyukai menyerang orang lain. Kemudian yang kedua yakni anak memiliki kebiasaan dalam menarik rambutnya hingga botak sebagian atau keseluruhan, menggigit kuku hingga terluka, kemudian menahan untuk buang air besar. Kemudian anak masih mengompol meskipun sudah berusia 3 tahun. Kemudian yang ketiga, anak mengalami kesulitan saat bergaul karena kurangnya kepercayaan diri dengan berlebihan sehingga terjadi hambatan dalam perkembangannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi bermain, yaitu yang pertama pengembangan fisik. Nah, di mana melalui bermain ini anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halus maupun motorik kasarnya. Anak dapat melakukan sebuah gerakan-gerakan tubuh secara berulang-ulang. Misalkan ketika anak bermain berlompat, berlari, kemudian melempar, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan emosi. Anak yang merasakan cemas terlalu berlebihan bisa dibantu melalui bermain peran, di mana metode ini untuk membantu menyelesaikan permasalahan emosi anak. Dengan anak dapat melarikan diri dengan berfantasi mengekspresikan perannya sehingga anak dapat mengutarakan apa yang dirasakannya. Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan misalnya dengan bermain sepeda secara bersama-sama, bermain bola maupun dengan membacakan cerita bersama-sama dengan orang tua, sehingga di sini anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, baik itu senang, sedih, dan juga anak dapat mengenal perbedaan emosi yang terjadi pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan kognitif. Nah, di sini selain bermain untuk menyenangkan anak, tetapi juga anak dapat mendapatkan pengetahuan dengan melakukan bermain. Anak bisa belajar mengenai kemampuannya dalam berpikir, mengenali dan mengamati, dan juga memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Misalkan saat anak bermain puzzle, di situ kan anak diminta untuk menyelesaikan teka-teki dalam menyusun permainannya. Nah, di sini anak melatih bagaimana memecahkan masalah untuk membentuk puzzle dan juga selain itu dapat mengenali ukuran, bentuk dan juga tekstur dalam permainan puzzle tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan sosial. Nah, dengan adanya bermain, di sini anak juga dapat melatih cara untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Misalkan saat diadakan bermain bersama, di situ anak dapat belajar untuk berkomunikasi dengan temannya. Selain itu juga anak dapat belajar bersabar dalam bergantian untuk bermain dengan teman-temannya. Kemudian dan juga anak juga belajar dalam bernegosiasi dengan kepribadian yang berbeda, perasaan yang terkait dengan menang dan kalah, sehingga juga mengetahui karakter dengan teman-temannya. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan moral. Nah, di mana di sini saat anak ikut serta pada permainan dengan keluarga maupun dengan teman-temannya, ia mulai belajar beberapa tindakan yang bisa diterima.
Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu misalkan di sini orang tua dapat menjelaskan atau mengenalkan agama yang dianutnya terlebih dahulu. Misalkan untuk agama Islam yaitu mengenalkan siapa nabinya, kemudian agama apa yang dianut, kemudian menjelaskan tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat terapi bermain. Manfaat terapi bermain yaitu yang pertama, membentuk lagi perasaan menghormati maupun menerima terhadap yang lainnya maupun pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengubah metode sebelumnya dalam melakukan interaksi pada orang lain dengan metode yang lebih menyenangkan kepada anak. Ketiga, mengembangkan pola-pola baru guna berlatih dalam mengendalikan diri. Yang keempat, memiliki pengalaman maupun pola-pola baru dalam berinteraksi untuk mengutarakan perasaannya secara tepat. Kemudian yang kelima yaitu anak dapat belajar dalam memiliki rasa empati yang lebih pada pola pikir dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu anak dapat meningkatkan pandangan maupun rasa percaya diri yang baru sehingga mereka akan menjadi individu yang lebih baik lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur dalam terapi bermain. Nah, menurut Bradley dan Gold dalam Teja Saputra pada tahun 2001, prosedur dalam terapi bermain ini memiliki 3 tahapan. Nah, yang pertama yaitu membangun hubungan. Nah, pada saat membangun hubungan, di sini seorang terapis menitik pusatkan pada emosi yang timbul maupun respon yang diberikan oleh anak pada saat itu. Nah, kemudian yang kedua, menentukan bentuk permainan dengan jelas. Nah, setelah seorang terapis ini berhasil membangun hubungan dengan anak, kemudian memilih permainan, sehingga dalam bermain anak lebih terarahkan dan terbentuk secara baik. Kemudian yang ketiga, di sini seorang terapis harus terlibat lebih dekat dalam proses bermain. Nah, sehingga dapat membantu anak dengan cara memotivasi maupun mendewasakan pola pikir pada saat menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk materi berikutnya yaitu pengaruh bermain terhadap tumbuh kembang anak. Nah, di sini ada pendapat menurut Suryani dan Badiah pada tahun 2017 yang mana terdapat beberapa fungsi khusus bermain untuk membantu tumbuh kembang anak dengan merangsang beberapa hal seperti satu, perkembangan fisiknya. Nah, melalui bermain, di sini anak memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melakukan aktivitas gerak. Kemudian juga dengan bermain, aktivitas sensori motorik yang meliputi otot-otot kecil maupun otot besarnya memungkinkan dapat mempengaruhi perkembangan fisik anak. Nah, kemudian yang kedua di sini ada perkembangan wawasan diri. Nah, melalui aktivitas bermain ini, anak akan mengetahui kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, sehingga anak dapat dengan mudah mengembangkan konsep dirinya dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga di sini ada dorongan berkomunikasi. Nah, tentunya pada saat berkomunikasi ini akan ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Maka secara tidak langsung di sini anak juga akan belajar bagaimana cara bermasyarakat. Nah, kemudian selanjutnya di sini juga ada rangsangan terhadap kreativitas. Kemudian anak dapat menyalurkan emosinya dan lain sebagainya. Nah, untuk materi berikutnya di sini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain. Nah, di sini juga ada pendapat menurut Harlock dalam Suryani dan Badiah pada tahun 2017. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain. Yang pertama di sini ada faktor kesehatan, kemudian yang kedua ada faktor jenis kelamin, kemudian yang ketiga ada faktor perkembangan motorik, serta masih banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi aktivitas bermain. Nah, di sini salah satu contohnya pada faktor jenis kelamin. Nah, di sini masih ada perbedaan pendapat dari para ahli yang menilai apakah jenis kelamin ini mempengaruhi kegiatan ataupun aktivitas anak dalam bermain. Namun di sini juga ada pendapat bahwa permainan dapat membantu anak dalam pembentukan identitas dirinya ataupun karakternya. Nah, sehingga alat permainan yang identik dengan jenis kelamin tertentu dianjurkan untuk tidak dimainkan oleh lawan jenisnya ataupun sebaliknya, seperti itu.
Ya, Diva Mafiratul Uma New 90 akan menjelaskan tentang karakteristik bermain berdasarkan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di karakteristik ini terdapat banyak sekali karakteristik bermain. Ada 7. Nah, yang pertama adalah unoccupied play, di mana anak tidak terlibat dalam kegiatan bermain. Nah, di sini itu anak hanya melihat, misalnya ketika bermain di outdoor ya, anak-anak teman-teman sebayanya itu sedang bermain. Nah, si anak itu hanya melihat saja tanpa ikut melakukan kegiatan. Nah, yang kedua itu ada solitary play, di mana anak bermain sendiri. Jadi dia tidak bermain bersama teman-temannya, dia hanya bermain sendirian. Misalnya ketika dia bermain playstation ya, dia hanya bermain playstation sendirian tanpa ada teman-temannya dan tanpa ada aturan bermain. Nah, yang kedua adalah onlooker play, di mana anak hanya melihat dan memperhatikan. Misalnya ketika teman-temannya bermain gobak sodor, si anak ini hanya melihat teman-temannya yang bermain tanpa ikut melakukan kegiatan. Namun ketika anak melihat dan memperhatikan kegiatan bermain tersebut, anak itu merasakan puas dan senang dengan hanya melihat. Nah, kategori ini masuk dalam onlooker play. Nah, yang selanjutnya adalah parallel play, di mana bermain paralel secara berkelompok, di mana jenis permainan ini bermain kelompok namun tidak ada interaksi satu sama lain dan tidak menukar permainan. Jadi walaupun berkelompok ya dia bermain sendiri, dan anak aktif hanya sendiri tapi masih dalam lingkup satu kelompok. Yang selanjutnya adalah associative play, nah di mana anak bermain bersama-sama. Nah, dalam associative play ini anak-anak bermain bersama dalam satu kelompok namun dengan mainan yang berbeda-beda. Di associative play juga tidak terdapat peraturan, namun antara teman satu dan teman lainnya itu saling meminjamkan mainan. Jadi dalam satu kelompok itu berbeda-beda mainan dengan adanya aturan. Lalu di asosiatif ini juga saling meminjamkan mainan. Nah, di asosiatif ini belum ada pembagian peran atau tugas di antara mereka sesuai dengan keinginannya. Nah, selanjutnya ada cooperative play, di mana bermain dalam suatu kelompok yang terorganisir. Nah, di cooperative play ini sudah ada aturan, sudah ada pemimpin. Nah, sudah ada kegiatannya yang juga terorganisir, misalnya dalam bermain peran. Nah, bermain peran kan di sini ada kayak tokoh utama, tokoh pembantu, dan sebagainya. Nah, dalam bermain peran ini juga termasuk dalam cooperative play. Nah, selanjutnya adalah terapi play. Nah, di mana terapi ini adalah bermain sebagai terapi. Yang kita tahu sendiri, dalam dunia anak itu bermain. Nah, bermain adalah dunia anak, dunia anak adalah bermain dan sebaliknya. Nah, dalam terapi play ini sarana yang dapat digunakan untuk anak dalam mengatasi masalah-masalahnya. Misalnya biasanya permainan ini dijadikan pedoman bagi tenaga kesehatan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikososial anak selama di hospitalisasi. Oleh karena itu, alat permainan dalam permainan ini biasanya diawasi oleh tenaga medis, misalnya perawat, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik bermain. Nah, pertama adalah permainan fisik. Nah, permainan fisik itu yang sering kita ketahui biasanya kan seperti lari-larian atau main lompat tali atau main petak umpet dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah yang saya jelaskan bermain ekspresif. Dalam bermain ekspresif tersebut
anak akan mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan kreativitasnya, dapat mengungkapkan imajinasi dengan material tertentu. Nah, dalam bermain ekspresif ini biasanya anak akan kayak seperti melukis atau bermain plastising dengan bentuk yang ia inginkan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada bermain manipulatif. Untuk bermain manipulatif sendiri, bermain manipulasi tersebut dilakukan pada saat anak masih bayi. Contohnya ketika anak diberi mainan, lalu mainan tersebut dijatuhkan agar sengaja diambil oleh orang tua, lalu orang tua membersihkannya dan memberikannya kembali kepada anak. Seperti itu terus dan diulang. Nah, selanjutnya adalah bermain simbolik. Bermain simbolik ialah suatu kegiatan bermain yang muncul di usia praoperasional dan akan ditandai dengan bermain menggunakan benda, yaitu menggunakan benda yang fungsinya lain, memanipulasi benda atau bermain pura-pura. Jenis kegiatan bermain ini bisa dijadikan sebagai macam-macam permainan yang mengasah kemampuan terutama dalam bidang kognitif. Selanjutnya adalah bermain dramatis. Bermain dramatis ini anak biasanya bertindak sesuatu yang dianggap terjadi pada mereka. Misalnya ketika anak dimarahi oleh orang tuanya, mereka akan bermain dramatis. Jadi terkadang mereka juga merasa takut melihat apa yang terjadi. Jadi, yaitu tadi misalnya ketika dimarahi oleh orang tua. Nah, anak biasanya juga bisa melakukan bermain dramatis melalui hal tersebut. Dia akan melakukan apa yang ia lihat. Seperti itulah anak-anak. Nah, selanjutnya adalah bermain sosialisasi. Anak akan menangani masalah dengan cara menyenangkan, biasanya juga dengan cara mengeksplorasi pengalaman dan meyakinkan. Jadi bermain sosialisasi. Jadi bermain sosialisasi ini anak biasanya akan menceritakan pengalamannya yang menyenangkan kepada teman-temannya. Nah, selanjutnya adalah bermain pertandingan. Terdapat beberapa video maupun kartu permainan yang mungkin dimainkan oleh satu anak. Permainan yang memiliki peraturan jarang untuk dimainkan oleh anak usia 4 tahun. Nah, permainan tersebut bisa bermain kartu atau olahraga, misalnya lomba lari-larian atau sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bermain pengganti. Biasanya anak yang sakit kan tidak mampu melakukan kegiatan bermain. Jadi, orang lain atau orang tua atau kakak atau saudaranya bisa melakukan permainan guna menghibur si anak yang sakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Ya, Andita Rizky Putri Hadianti, NIM 104, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bermain sebagai terapi. Bermain yaitu suatu terapi yang artinya suatu sarana yang dilakukan untuk mendorong anak dalam mengatasi suatu masalah. Karena untuk anak, bermain ialah simbol verbalisasi. Terapi bermain bisa digunakan di dalam maupun di luar ruangan. Terapi yang biasa digunakan di dalam ruangan sebaiknya akan disiapkan sebaik mungkin, yang terutama dengan menggunakan alat permainan yang aman untuk digunakan. Oleh karena itu, dapat diartikan jika terapi bermain ialah terapi yang melakukan alat permainan pada situasi yang telah dipersiapkan guna mendorong anak untuk menyatakan perasaannya, baik ekspresi senang, marah, sedih, tertekan, dendam, maupun emosi yang lainnya. Tujuan pada terapi bermain yang pertama, membentuk suasana yang aman. Yang kedua, mengetahui bagaimana sesuatu yang bisa terjadi. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan untuk anak supaya berekspresi. Selanjutnya, terdapat teknik terapi bermain. Teknik terapi bermain ada 5. Yang pertama, permainan boneka. Yang kedua, permainan boneka wayang. Yang ketiga, bercerita. Yang keempat, bermain. Dan yang kelima, bermain pasir. Lalu, karakteristik terapis untuk terapi bermain. Terapis yang untuk terapi bermain akan diperlukan mengembangkan beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, peduli atau berminat atau relasi hangat untuk anak. Yang kedua, penerimaan baik terhadap anak. Yang ketiga, dapat membangun rasa yang aman untuk anak. Dan yang keempat, memberi kesempatan ekspresi untuk perasaan anak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang terapi bermain untuk anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak-anak yang normal. Karena biasanya anak-anak ini mengalami banyak keterlambatan di dalam hidupnya, sehingga memang sangat
membutuhkan bantuan dari orang tua, keluarga, serta para pendidiknya agar bisa melakukan semua hal dengan sangat baik, dan anak pun bisa mencapai potensi dan tujuan di dalam hidupnya. Adanya kesadaran di dalam masyarakat pun sangat penting, karena anak ini sangatlah unik, bukan hanya dari pemberdaya sisi infrastrukturnya saja, namun pengalaman yang memang perlu dilakukan. Hal ini juga dilakukan agar anak tersebut tidak merasa antisosial, dan harus dilakukan berbagai terapi yang efektif untuk anak tersebut, agar anak juga nantinya mampu melakukan hubungan sosial dengan baik di lingkungannya. Terapi ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu Applied Behavioral Analysis, yang kedua terapi perilaku, yang ketiga terapi fisik, keempat terapi bicara, kelima terapi biomedik, keenam terapi visual, ketujuh terapi sosial, dan kedelapan terapi okupasi. Dan selanjutnya menurut Ayu, dalam melaksanakan terapi bermain pada anak autis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal ini karena kondisi anak autis berbeda dengan anak yang normal. Berikut ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam memberikan terapi bermain pada anak autis. Antara lain yang pertama yaitu keadaan anak. Keadaan anak autis berbeda satu sama lain. Ada yang menderita autisme ringan, autisme sedang, dan autisme berat. Oleh karena itu, sebelum melakukan terapi perlu diketahui terlebih dahulu karakter dan perilaku anak sehingga lebih mudah dalam melakukan terapi. Selanjutnya, alat dan perlengkapan serta tempat bermain. Alat perlengkapan dan jenis permainan mengikuti tempat bermain serta tujuan yang ingin dicapai. Penentuan jenis permainan berkaitan erat dengan kemampuan anak, usia, jenis kelamin, kemudian sifat permainan itu sendiri. Bahan dan alat yang digunakan untuk anak autis juga tidak membahayakan anak. Selanjutnya yaitu pendekatan. Tidak ada pendekatan khusus dalam terapi bermain pada anak autis. Terapi bermain bisa melibatkan anak lain di luar dari subjek terapi. Namun, materi yang diberikan tetap memperhatikan kondisi anak yang autis. Lalu, suasana dan waktu permainan. Suasana bermain pada anak autis seperti halnya anak yang normal, yang mana memerlukan tempat, waktu, dan suasana bermain yang menyenangkan. Sehingga anak bebas berekspresi, melepas energi, tidak merasa tertekan, tidak takut, dan tidak terpaksa dalam bermain. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atas perkembangan yang dicapai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati dan membuat catatan untuk melihat kemajuan anak tersebut. Menurut Ayu pula, jenis permainan yang digunakan untuk terapi anak autis tidak jauh berbeda dengan anak yang normal. Permainannya mengembangkan aspek motorik, sosial emosional, dan intelektual. Ada beberapa jenis permainan yang dapat digunakan untuk terapi anak autis, antara lain yang pertama yaitu permainan dengan menggunakan alat atau benda seperti menggunakan pasir, bola, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu permainan yang berhubungan dengan kesenian seperti bernyanyi dan bermain musik. Dan yang ketiga yaitu permainan dengan berbagai macam gerakan seperti duduk, jongkok, dan lain sebagainya.